Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan sebelum kita belajar, kita mulai dengan berdoa. Silakan dipimpin ketua kelas. Bismillahirrahmanirrahim. Baik anak-anak, terima kasih semuanya. Kita kembali belajar. Hari ini kita belajar tentang pelajaran kita namanya coding dan kecerdasan artifisial. Dalam pembelajaran coding dan kecerdasan artifisial itu ada etika dan risiko penggunaan kecerdasan artifisial. Ya, pembelajaran sebelumnya tentang kecerdasan artifisial itu kan sudah kita pelajari ya. Sudah ya, kecerdasan artifisial itu adalah buatan teknologi yang bisa menirukan sebagai manusia. Ini selain itu apa lagi? Perlu Bapak sampaikan buat pembelajaran kita hari ini ya, adalah peserta ini mampu memahami konsep IP. Memahami konsep di apa kata tadi IP? Manipulasi. Iya. Yang kedua, dampak dari IP dalam penggunaan kecerdasan artifisial, dalam penggunaan teknologi. Oke, jangan menyebarkan berita hoax dan gambar-gambar yang tidak baik. Yang ketiga, Anda bisa menganalisis kasus penyebaran informasi, kasus IP, bisa menganalisis ini asli atau palsu, ini benar atau salah. Nah, kita saksikan tayangan berikut ini sebagai bahan pembelajaran kita tentang deepfake. Deepfake, ancaman tersembunyi di era digital.
Pernah ancaman tersembunyi di era digital. Pernahkah Anda melihat video yang terlalu sempurna untuk menjadi kenyataan? Mungkin itu adalah deepfake, teknologi yang bisa memanipulasi video dan audio yang sangat menyakitkan. Mari kita selalu dunia deepfake dan bahayanya yang menyakitkan. Deepfake adalah video atau audio palsu yang dibuat menggunakan kecerdasan buatan AI, khususnya deep learning. Teknologi ini memungkinkan wajah seseorang didapatkan ke tubuh orang lain atau ucapan seseorang diubah menjadi kata-kata yang tidak pernah diucapkannya. Proses pembuatannya melibatkan pelatihan AI yang membuat gambar dan rekaman audio target. Semakin banyak data yang digunakan, semakin banyak sensasi yang tersebut. Potensi penyalahgunaannya sangat besar dan bisa menimbulkan dampak yang mengerikan. Deepfake dapat digunakan untuk menyebarkan disinformasi dan propaganda. Bayangkan video palsu seorang tokoh publik yang mengatakan atau melakukan sesuatu yang kontroversial yang dapat memicu kekacauan dan merusak reputasi. Tapi deepfake ini ada yang positif, ada yang negatif. Tidak semuanya dia positif. Ada juga tidak semuanya dia negatif. Ada juga yang positif. Yang positif itu bagaimana? Ada Bapak Pralina. Ini dia mahasiswa baru wisuda, orang yang telah meninggal dunia. Banyak telah meninggal. Dia ingin bagaimana wisudanya itu bersama dengan orang tuanya. Ada perhatian. Nah, bersama dengan orang tuanya dibuat gambar. Oke, jadi dibuatlah dengan netizen. Sehingga ketika dia wisuda, fotonya itu bersama dengan orang tuanya. Nah, itu juga yang positif. Itu deepfake yang positif, salah satu contohnya. Oke. Nah, kalau di sini Bapak buat adalah rekonstruksi wajah aktor dan film, pelatihan bahasa dan edukasi kecerdasan. Itu pelatihan bahasa, jadi kuis yang kita rekam, bisa kita belajar bagaimana cara membuat sebagai MC yang bagus dan baik, bisa juga dilakukan dengan pelatihan. Negatifnya tadi apa? Penyebaran hoax, berita palsu, informasi palsu, itu hoax. Tahu ya, hoax. Yang kira-kira apa hoax yang pernah kamu ada yang bisa menjawab? Jawab, hoax yang pernah kamu baca dan pernah kamu dengar. Ada? Satu orang yang pernah dengar dan baca gambarnya amati gambar ini. Amati. Ya. Ada yang bisa menanggapi? Satu orang. Ya. Bantu apa dulu? Tanggapi dulu gambar. Ada yang bisa yang gambar yang pertama dulu. Ada kira-kira yang bisa bantu Bapak untuk menanggapi hasil gambar ini? Ya, silakan berdiri Pak, bantu. Ya, berdiri. Bapak, ini ada video yang harus kita upload. Berdiri. Ayo, gimana? Ada wajah apa tadi? Terus ke wajah, terus rambut. Itu yang putra ya. Hidung ya. Oke. Mata yang hidungnya oke. Yang perempuan gimana? Original berarti asli. Deepfake berarti setelah melakukan editing. Yang perempuan ya. Ada yang bisa kasih tanggapan bagi Bapak? Pak? Apanya berbeda nak? Mukanya berbeda. Oke, dari lonjong ke bulat atau dari bulat ke lonjong? Dari bulat ke lonjong. Oke. Alisnya Pak. Alis. Dari
Dari apa? Sumpah. Dari tipis ke tebal. Bagus dia banyak. Bibirnya Pak. Bibir. Dari pin kita. Oh iya. Oke. Bibirnya Pak. Dari kerang gelap. Oh iya. Berikan aplaus untuk teman-teman. Oke anak. Maka dari yang menurut satu tadi yang dia menyampaikan kedua kelompok dua, yang menyampaikan dirinya tiga kelompok tiga, kelompok satu di sini kelompok dua, kelompok tiga. Selamat. Oke. Kelompok satu. Jadi bukan kelompok siapa yang menjawab siapa yang cari boleh di sini dari sini ya yang siapa yang mencari jawaban itu jadi lihat nih apa tujuan membuat konten tersebut apa dampak bagaimana solusinya tiga siapa yang mencari jawaban satu siapa mencari jawaban dua siapa mencari Kepolisian Indonesia Polri di sini pertanyaan dari tiga apa tujuan dibuatnya konten tersebut apa dampak bagi masa jadi masing-masing satu orang siapa yang mencari pertanyaan dari tiga terus apa tujuan membuat ini dia membuat ini apa dampaknya itu bagian siapa yang mencari. Oke anak-anak sekalian sudah paham kira-kira kasusnya sudah dibaca. Oke bagi per kelompoknya siapa yang mencari apa tadi mencari pertanyaan jawaban pertanyaan nomor 1, nomor 2 dan nomor 3 siapa yang punya jawabannya. Kemudian setelah itu nanti kita presentasi di depan yang lain menanggapi. Oke jawabannya presentasi tergantung pada ketua kelompok ya ketua kelompoknya boleh 3 orang boleh 2 orang boleh semua. Oke waktu diberikan 5 menit ya. Soalnya banyak kali kasusnya itu. Ya, jadi 3 pertanyaan tadi. Apa tujuannya dibuat konten? Konten tadi ada 3 ya, gambar, suara dan video. Ada kasusnya dibuat. Terus catat di situ nanti
Ya, silakan di masing-masing cari. Jadi itu dibagi tiga, nah. Ada yang soal satu ini. Siapa orang yang dicarinya? Nomor dua siapa? Dampak dan ininya. Dampak etika dan sosialnya. Silakan yang kelompok-kelompoknya. Oke, silakan kelompok 2 maju. Ya. Oke, berikan aplaus untuk kelompok 2. Nah, di layar kasus yang dianalisis oleh kelompok 2 adalah seorang politisi Malaysia, Lim Guang Eng, menemukan video yang memanipulasi menggunakan kecerdasan artifisial atau deepfake yang memperlihatkan dirinya mengajak orang berinvestasi. Oke. Lalu video itu bukan hanya suara, juga memiliki visual yang berbagai tanpa meyakinkan. Lee menyatakan video itu disahkan dan dilaporkan ke lembaga resmi. Mengingat publik dia tertipu, terutama yang kurang paham teknologi. Apa tujuan dibuatnya konten tersebut? Apa dampak etika resikonya dan bagaimana solusinya? Kita persilakan kepada kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, perhatikan kita nanti bertanya. Kasusnya boleh. Kasus terkait dengan toko publik di Malaysia atau video investasi palsu. Yang pertama, seorang polisi Malaysia, Lim Guang Eng, menemukan video yang dimanipulasi menggunakan audio dan image yang memperlihatkan dirinya mengajak orang berinvestasi. Video tersebut bukan hanya suara, tetapi juga visual yang diubah agar tampak meyakinkan. Lim menyatakan bahwa video itu menyesatkan dan melaporkan ke lembaga resmi, mengingat publik bisa tertipu, terutama yang kurang paham teknologi. Soal pertama dari apa tujuan dibuatnya konten Soal yang kedua, apa dampak etika dan resikonya? Dampak dan risiko ya. Lanjut, berarti menipu dan tokoh publik ya. Oke. Merusak reputasi tokoh publik tersebut. Oke, bagaimana solusinya? Solusi untuk mengatasi masalah ini meningkatkan kesadaran masyarakat tentang efek melalui edukasi, menggunakan teknologi untuk mendeteksi efek, menggunakan sistem yang tepat terhadap pelaku korban dan korban efek. Sudah? Silakan ditutup. Dari kasus tadi ini ada yang kira-kira yang ingin menanggapi, yang bertanya?
Tidak, sudah pas. Baik, silakan duduk untuk kelompok 2. Ya. Nah, kelompok 3 ya, silakan kelompok 3. Berikan aplaus untuk kelompok 3. Oke, kita lihat kasus pada kelompok 3. Apa kasus yang dianalisis oleh kelompok 3? Perhatikan. Oke. Ya, ini tentang kepolisian Republik Indonesia. Ya, silakan. Salam. Terima kasih, berikan aplaus untuk kelompok 3. Ada yang ingin menanggapi? Tidak ada? Sudah pas? Oke, terima kasih, silakan dulu. Oke, baik. Oke, nanti kita jadikan pertemuan selanjutnya. Oke, baik. Refleksi pembelajaran kita tentang deepfake ataupun pemalsuan ataupun bagaimana kamu bersikap jika menemukan konten palsu, berita hoax di media sosial. Mohon bantu Bapak yang bisa jawab. Bagaimana kamu bersikap jika menemukan konten palsu dari temanmu atau dari orang lain di media sosial? Ya, diri nak, ya silakan. Oke, kita tahu kendaraan dan melaporkan ke polisi. Berikan aplaus. Kesimpulan kita hari ini, pembelajaran kita hari ini. Ada apa? Baik. Kecerdasan artifisial, kecerdasan buatan manusia itu adalah alat sebagai kita untuk belajar, alat kita untuk membuat sesuatu yang bisa digunakan. Nah, keputusan ada di tangan kita sendiri, ya. Keputusannya ada di kita masing-masing. Yang kedua, dalam membaca informasi, melihat informasi, harus mampu menganalisis konten tersebut. Ya. Yang ketiga, jangan membuat konten-konten yang tidak bermanfaat, yang tidak baik. Membuat hoax dan LKPD yang berkali-kali. Ya, lebar hadir, jangan untuk ditulis, jangan lupa buat namanya. Yang tadi mana kan? Ya, buat sekali lagi ya, sekali lagi kita baru ulang ya. Ya, 1, 2, 3, 4 berapa? Ya, orang satu. Ini LKPD. Tulis namanya ya. Ujian asesmen 2, 3, 4. Sudah bisa dikumpul. Sudah bisa dikumpul Bapak. Yang satu ya, boleh juga 2, boleh 3, boleh 4. Belum gitu ya. Sabar ya. Ya. Baru kurang. Oke. Ya, boleh. Boleh. Nanti Bapak berikan waktu juga ya. Oke, sudah nak. Ya, buang apa-apa itu aja dulu. Apa namanya jangan lupa.
Demikian pembelajaran kita hari ini. Terima kasih buat anak-anak semua. Bapak akhiri. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.